Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Baik, di warahmatullahi sini wabarakatuh. kami dari kelompok 5 yang akan mempresentasikan terkait dengan pengaruh revolusi industri 4.0 dalam sektor pendidikan. Dan di sini ada anggota kelompok, di antaranya ada Anissa Laisa Ibadillah, lalu ada Deka Fauzan, Dewi Sri Rahayu, lalu ada saya sendiri Iksan Romansyah, lalu ada Irfan Rahmawan, lalu ada Zailin Fikriani. Dan di sini ada latar belakang yang akan disampaikan oleh saya sendiri. Nah, revolusi industri 4.0 ini telah membawa perubahan yang sangat besar dalam berbagai aspek kehidupan. Nah, termasuk sektor pendidikan, era ini ditandai dengan kemajuan teknologi yang sangat pesat, didukung oleh elemen-elemen utama seperti Internet of Things atau IoT, dan juga Artificial Intelligence atau AI. Nah, Big Data, Blockchain, dan Cloud Computing. Nah, teknologi-teknologi ini tidak hanya mempengaruhi cara manusia berinteraksi, tetapi juga mendorong transformasi signifikan dalam proses belajar mengajar serta sistem pendidikan secara keseluruhan. Nah, lalu di sini ada definisi yang akan disampaikan oleh Anissa Leisa. Kepadanya saya persilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator atas kesempatan waktunya untuk memaparkan definisi mengenai revolusi industri 4.0. Revolusi industri 4.0 ini adalah fase transformasi besar yang ditandai dengan adopsi teknologi digital untuk mengintegrasikan sistem fisik, digital, dan biologis. Era ini memperkenalkan cara baru dalam menjalankan proses industri, bisnis, dan layanan, termasuk dalam bidang pendidikan. Menurut Klaus Schwab, pendiri dan ketua eksekutif World Economic Forum, menggambarkan revolusi industri 4.0 ini sebagai perubahan fundamental yang mempengaruhi cara manusia hidup, bekerja, dan berinteraksi dengan teknologi. Nah, lanjutannya akan Kemudian disampaikan dalam oleh pendidikan, revolusi industri 4.0 ini mengharuskan transformasi paradigma pembelajaran agar sesuai dengan kebutuhan era modern. Pendidikan tidak lagi hanya berfokus pada transfer pengetahuan saja, tetapi juga pada pengembangan dalam keterampilan seperti berpikir kritis, kreativitas, kolaboratif, dan literasi digital. Teknologi canggih menjadi pendorong utama dalam menciptakan metode pembelajaran yang lebih personal, fleksibel, dan berbasis teknologi. baik, terima kasih kepada Teh Anissa. Selanjutnya ada elemen revolusi industri 4.0 yang akan dijelaskan oleh Irfan Rahmawan. Banyak saya persilahkan. Oke, baik. Terima kasih Bapak Moderator. Izin untuk elemen-elemen terkait revolusi 4.0 ada beberapa. Yang pertama yaitu Internet of Things, Artificial Intelligence, Big Data, Blockchain, dan Cloud Computing. Oke, mungkin kita bahas satu-satu. Yang pertama, Internet Things atau IoT. Eh, Secara definisi adalah jaringan yang terhubung melalui internet, memungkinkan komunikasi antar perangkat dan pengambilan data secara otomatis. Mungkin untuk contohnya terkait contoh di Indonesia tersendiri identik dengan Google Classroom. Google Classroom merupakan pengaplikasian dari IoT tersendiri. Oke, mungkin dilanjut untuk Artificial Intelligence atau AI. Artificial Intelligence adalah teknologi yang memungkinkan mesin untuk meniru fungsi kecerdasan manusia seperti pengambilan keputusan, pemecahan masalah, dan pembelajaran. Untuk contohnya mungkin kita sering melihat antara ChatGPT, Gemini, dan lain-lain. Yang ketiga yaitu Big Data. Big Data yaitu mengacu pada kumpulan data yang sangat besar dan kompleks yang dapat dianalisis dan dapat diungkapkan pula. Untuk contohnya mungkin dalam lembaga pendidikan, kita lembaga pendidikan ada namanya database. Nah, database itu dimungkinkan untuk big data tersebut. Oke, kita lanjut untuk blockchain adalah teknologi penyimpanan data yang aman, transparan, dan terdesentralisasi. Mungkin untuk contohnya seperti Google Drive, Google Cloud, iCloud, dan lain-lain.
Dan yang terakhir, untuk cloud computing. Untuk cloud computing adalah teknologi yang memungkinkan penyimpanan dan akses data melalui internet tanpa bergantung pada perangkat keras tertentu. Mungkin tidak jauh terhadap blockchain tersendiri. Oke, mungkin dilanjut. Oke, dampak terkait revolusi 4.0 terhadap pendidikan yaitu perubahan metode pembelajaran, yang mana untuk metode pembelajaran yang saat ini banyak menggunakan teknologi dan internet. Yang kedua, peningkatan akses dan inklusivitas pendidikan. Yang ketiga, efisiensi dalam administrasi pendidikan juga meningkatkan pesat berkat teknologi blockchain. Yang keempat, membawa dampak signifikan terhadap kompetensi tenaga pendidik. Yang kelima, kurikulum pendidikan yang transformasi signifikan. Dan yang keenam, perubahan peran tenaga pendidik, yang mana tenaga pendidik atau guru tidak lagi hanya berperan sebagai sumber utama pengetahuan, tapi juga sebagai fasilitator. Mungkin seperti itu, dikembalikan. Baik, terima kasih kepada Kang Irfan yang telah memaparkan materinya. Untuk selanjutnya ada tantangan dan pendidikan di era revolusi 4.0 yang akan disampaikan oleh Teh Dewi. Kepada siap persilahkan. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang tantangan dalam pendidikan di era revolusi industri 4.0. Yang pertama ada kesenjangan akses teknologi, yang mana tidak semua daerah memiliki akses yang memadai terhadap infrastruktur teknologi seperti internet, perangkat digital, dan sumber daya listrik. Kondisi ini membuat kesenjangan digital antara wilayah perkotaan dan pedesaan semakin lebar, sehingga banyak siswa di daerah tertinggal tidak dapat menikmati manfaat dari kemajuan teknologi dalam pendidikan. Nah, yang kedua, kurangnya literasi digital pada pendidik dan siswa. Banyak pendidik dan siswa yang belum memiliki kemampuan mengenai terkait literasi digital. Nah, hal ini menghambat proses integrasi teknologi dalam pembelajaran dan mengurangi efektivitas pemanfaatan alat teknologi. Nah, yang ketiga ada biaya implementasi teknologi yang tinggi. Yang mana seperti AI, Big Data, dan blockchain memerlukan investasi besar dalam hal perangkat keras, perangkat lunak, serta pelatihan sumber daya manusia. Nah, banyak institusi pendidikan, terutama yang berada di daerah, itu kurang berkembang menghadapi kendala anggaran untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Nah, yang selanjutnya, adaptasi kurikulum dan metode pembelajaran. Perubahan yang cepat dalam teknologi seringkali tidak diimbangi dengan pembaruan kurikulum pendidikan, yang mana kurikulum tradisional yang masih banyak digunakan tidak sepenuhnya relevan dengan kebutuhan keterampilan saat ini. Selain itu, metode pengajaran konvensional juga belum sepenuhnya mampu mengakomodasi teknologi baru dalam proses pembelajaran. Yang keempat, ancaman ketergantungan pada teknologi. Dengan meningkatnya penggunaan teknologi dalam pendidikan, terdapat resiko bahwa siswa menjadi terlalu bergantung pada perangkat teknologi. Nah, hal ini dapat mengurangi kemampuan kritis, kreativitas, dan kemandirian mereka jika tidak diimbangi dengan pengembangan keterampilan non-teknis. Nah, yang terakhir ada keamanan data dan privasi. Nah, dengan meningkatnya penggunaan teknologi berbasis data seperti big data dan cloud computing, tantangan terkait keamanan data dan privasi siswa juga semakin besar. Banyak institusi pendidikan belum memiliki sistem perlindungan data yang memadai sehingga rentan terhadap ancaman kebocoran dan penyalahgunaan data. Sekian, terima kasih. Baik, terima kasih kepada Teh Dewi. Mungkin untuk selanjutnya di sini ada solusi mengatasi tantangan tersebut yang akan disampaikan oleh Kang Deka. Kepadanya siapa silahkan. Baik, terima kasih atas waktunya. Di sini saya akan menyampaikan tentang solusi untuk mengatasi tantangan-tantangan di atas. Nah, di sini ada 7 solusi yang kelompok kami sediakan. Yang pertama itu ada peningkatan infrastruktur teknologi. Nah, untuk peningkatan infrastruktur teknologi ini bisa dilakukan dengan cara memastikan ketersediaan dan akses internet yang cepat
dan andal di seluruh lembaga pendidikan. Lalu adapun dengan cara menyediakan perangkat keras seperti adanya komputer, laptop, tablet yang memadai untuk siswa dan guru. Nah, lalu untuk yang kedua yaitu adanya solusi yang kedua yaitu pelatihan literasi digital untuk pendidik dan siswa, yang mana bisa dengan cara mengadakan pelatihan workshop secara berkala untuk meningkatkan kemampuan guru dalam menggunakan teknologi dalam pembelajaran. Lalu mengintegrasikan literasi digital dalam kurikulum untuk membekali siswa dengan keterampilan yang dibutuhkan di era digital. Nah, untuk yang selanjutnya, untuk solusi yang ketiga, yaitu dengan cara pengelolaan anggaran yang efektif dan kolaborasi dengan swasta. Mengalokasikan anggaran yang cukup untuk investasi teknologi dan pengembangan program-program pendidikan digital, lalu menjalin kemitraan dengan perusahaan teknologi untuk mendapatkan dukungan dalam bentuk perangkat keras, perangkat lunak, dan pelatihan. Nah, untuk yang selanjutnya, untuk yang keempat, yaitu pembaruan kurikulum dan pengembangan metode pembelajaran. Mengintegrasikan teknologi dalam kurikulum secara relevan dan efektif dapat mendorong penggunaan metode pembelajaran yang inovatif dan berbasis teknologi seperti blended learning dan pembelajaran berbasis proyek. Lalu yang selanjutnya yaitu adanya penguatan pendidikan, karakter, dan keterampilan non-teknis. Mengembangkan program-program pendidikan karakter untuk menanamkan nilai-nilai luhur dan etika digital pada siswa. Lalu melatih keterampilan abad ke-21 yang penting, seperti berpikir kritis, kolaborasi komunikasi, dan kreativitas. Nah, untuk yang selanjutnya ada peningkatan keamanan data dan privasi. Menerapkan sistem keamanan yang kuat untuk melindungi data pribadi siswa dan guru. Lalu ada bisa memberikan edukasi tentang pentingnya privasi data dan keamanan online. Nah, untuk selanjutnya ada penyelenggaraan program kerjasama internasional. Nah, itu merupakan 7 solusi untuk mengatasi tantangan-tantangan yang akan datang atau di zaman sekarang, di era 4.0 sekarang. Nah, dengan implementasi solusi-solusi ini secara komprehensif dan berkelanjutan diharapkan tantangan-tantangan dalam pendidikan dapat diatasi dan teknologi dapat dimanfaatkan secara optimal untuk menciptakan masa depan pendidikan yang lebih baik. Mungkin sekian. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Kang Deka. Mungkin untuk selanjutnya ada ringkasan temuan yang akan disampaikan oleh Teh Zelin. Kepadanya saya persilahkan. Oke, untuk yang ada ringkasan temuan, di mana ringkasan temuan yang pertama yaitu peran teknologi dalam transformasi pendidikan, di mana teknologi ini memungkinkan metode pembelajaran yang lebih efektif, personal, dan berbasis data, serta mendukung pengajaran yang lebih fleksibel dan adaptif. Contohnya seperti AI, Big Data, dan blockchain. Yang kedua, ada peningkatan aksesibilitas pendidikan, di mana aksesibilitas pendidikan ini sangat mendukung kemajuan teknologi, memberikan peluang bagi pendidikan untuk menjangkau daerah terpencil melalui platform digital dan pembelajaran daring. Yang ketiga, adanya tantangan literasi digital dan infrastruktur. Kendala utamanya yaitu dalam implementasi teknologi dalam pendidikan meliputi kesenjangan akses teknologi, keterbatasan infrastruktur di daerah tertentu, serta minimnya literasi digital di kalangan pendidik. Oke, yang terakhir yaitu ada solusi dan peluang inovasi. Melalui strategi yang tepat, tantangan revolusi industri dapat diatasi. Peningkatan infrastruktur, pelatihan literasi digital, serta integrasi teknologi dalam kurikulum menjadi langkah penting. Kolaborasi lintas sektor juga diperlukan untuk menciptakan sistem pendidikan yang lebih maju dan relevan dengan kebutuhan abad ke-21. Next. Kemudian kami mengusulkan inovasi dari penelitian kami. Yang pertama yaitu untuk usulan inovasi untuk mengoptimalkan pemanfaatan teknologi dalam dunia pendidikan. Yang pertama yaitu ada
platform pembelajaran adaptif berbasis AI, di mana pengembangan platform ini pembelajaran yang menggunakan kecerdasan buatan untuk memberikan pengalaman belajar yang personal dan adaptif. Yang kedua ada pemanfaatan AR dan VR untuk pembelajaran imersif, di mana pengintegrasian teknologi AR dan VR ini dalam proses belajar mengajar untuk menciptakan pengalaman belajar yang lebih interaktif dan mendalam, seperti simulasi ilmiah, eksplorasi tempat bersejarah, atau pembelajaran berbasis praktik. Yang ketiga ada sistem blockchain, di mana sistem blockchain ini berguna untuk pengolahan data pendidikan. Penggunaan teknologi blockchain untuk menyimpan dan mengelola data pendidikan seperti ijazah, sertifikat, dan rekam jejak akademik. Sistem ini menjamin keamanan, transparansi, dan keabsahan data pendidikan. Yang keempat ada program mobile learning untuk daerah terpencil. Ini menerapkan program mobile learning yang memungkinkan siswa di daerah terpencil untuk mengakses pendidikan melalui perangkat mobile. Aplikasi berbasis offline yang menyediakan materi pembelajaran dan latihan dapat menjadi solusi untuk keterbatasan akses internet. Yang kelima yang kami tawarkan yaitu pengembangan literasi digital untuk pendidik dan siswa. Ini mengadakan pelatihan intensif literasi digital bagi pendidik dan siswa untuk meningkatkan kemampuan mereka dalam memanfaatkan teknologi dengan bijak dan efektif. Yang keenam, ada kolaborasi institusi pendidik dan sektor swasta. Ini bisa menggalang kemitraan dengan perusahaan teknologi untuk menyediakan perangkat pendidik, infrastruktur digital, dan pelatihan yang mendukung transformasi pendidik berbasis teknologi. Kolaborasi ini juga dapat membuka peluang pembiayaan untuk inovasi pendidikan. Yang ketujuh yaitu integrasi teknologi ke dalam kurikulum pendidikan. Kurikulum ini tidak perlu diperbarui untuk memasukkan keterampilan digital seperti coding, analisis data, dan pemahaman teknologi terbaru. Hal ini akan mempersiapkan siswa untuk menghadapi kebutuhan pasar kerja di era revolusi. Mungkin ini adalah beberapa usulan inovasi dari kelompok kami untuk memperbarui dan terus meningkatkan literasi digital bagi pendidikan di Indonesia. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Teh Jelin dan rekan-rekan. Mungkin di sini ada kesimpulan ya. Bisa kelompok kami simpulkan bahwa revolusi industri 4.0 ini telah membawa perubahan yang begitu besar dalam sektor pendidikan. Dengan pengenalan dan penerapan teknologi seperti Internet of Things atau IoT, kecerdasan buatan atau AI, Big Data, serta blockchain dan cloud computing. Nah, teknologi-teknologi ini memberikan peluang untuk menciptakan metode pembelajaran yang lebih efektif, personal dan berbasis data, serta kemungkinan pengajaran yang lebih fleksibel dan adaptif, yang pada gilirannya dapat meningkatkan kualitas pendidikan secara keseluruhan. Nah, namun implementasi teknologi ini juga menghadirkan tantangan seperti kesenjangan teknologi dan kebutuhan akan literasi digital yang lebih baik di kalangan pendidik dan pelajar. Oleh karena itu, pemahaman dan adaptasi terhadap perubahan ini menjadi penting untuk menghadapi tantangan dan memanfaatkan peluang yang lebih baik lagi pada di era digital ini. Mungkin itu saja yang bisa kelompok kami sampaikan setelah presentasikan. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Ditutup saja dengan doa. Robbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Aku qouli hada wa astaghfirullahi wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh.